Lama itu belajar bahasa Inggris ya. Padahal itu jam mau di luar negeri. Kau mau semutan mau belajar di Papau, mau yoto ileng. Tugasnya mau bapak tuh. Ti malam cuma itu Google. Uti. Ayo ti mau tetap ya. Murid tidak berminat belajar bahasa Inggris dan untuk memenuhi segala tugas-tugas, mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti artificial intelligence atau AI. Apakah mereka sudah cukup dibekali dengan kemampuan bernalar kritis dan literasi digital yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lia Mastaria Pulapa akan berbagi praktik baik terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis digital learning melalui Taman Gorontalo. Taman Gorontalo merupakan akronim dari teknologi yang aplikatif, menarik, adaptable, dan nyaman digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang terintegrasi dengan budaya Gorontalo. Untuk menghadapi situasi dan tantangan di atas, saya melakukan inovasi dengan merancang media pembelajaran yang interaktif dan terintegrasi teknologi dengan mengangkat budaya Gorontalo pada materi teks deskriptif dengan mengakses kembang atau QR Code pembelajaran bahasa Inggris. Saya juga memodifikasi alur pembelajaran dengan memberikan nama-nama kembang agar dapat memudahkan guru untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Adapun tahapan dalam menciptakan Taman Gorontalo adalah 1. Lili, lakukan inovasi, lalu intensifikasi. Pada tahapan ini, saya melakukan inovasi dengan mencoba hal baru, yakni mengintegrasikan materi teks deskriptif dengan budaya daerah untuk menunjang pembelajaran agar lebih kontekstual. 2. Aster, asesmen awal serta refleksi. Asesmen awal merupakan tahapan penting dalam pembelajaran berdiferensiasi di mana guru mendapatkan informasi terkait siapa saja murid yang masih membutuhkan materi sederhana, siapa saja murid yang sudah dapat bekerja secara mandiri, dan siapa saja murid yang bisa dijadikan tutor sebaya untuk dapat membantu proses belajar dari rekan sejawatnya. Selain melakukan asesmen awal, saya juga melakukan refleksi karena sejatinya refleksi merupakan ciri merdeka belajar. 15 orang dari kalian memilih untuk bermain game edukasi, permainan-permainan yang sesuai dengan pembelajaran ya. Tahapan yang ketiga adalah melatih, melakukan literasi. Pada tahapan melatih, saya meminta murid untuk melakukan literasi secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, saya menyiapkan berbagai sumber belajar yang dapat diakses melalui kembang. Murid diminta untuk memindai atau melakukan scan terhadap QR Code dan akan diarahkan pada media pembelajaran interaktif guna membantu murid untuk belajar secara mandiri, kapan saja dan di mana saja. Tahapan yang keempat adalah anggrek, ajak rekan menggunakan waktu untuk praktik. Berlatih bersama rekan sejawat tentu akan membantu murid dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang mereka miliki. Pada saat berlatih, guru akan berkeliling untuk membantu murid memperbaiki pelafalan bahasa Inggris sehingga mereka semakin percaya diri untuk dapat bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris. Setelah berdiskusi dengan kelompok yang memiliki minat yang sama, saatnya murid melakukan tulip, tulis, dan presentasikan. Untuk topik traveling, murid dapat memilih mendeskripsikan tempat wisata di Gorontalo seperti wisata Hiu Paus Botubarani, Menara Keagungan, dan lain sebagainya. Pada topik kuliner, murid diminta untuk mendeskripsikan makanan tradisional yang ada di Gorontalo. Sedangkan untuk topik sejarah, murid diharapkan dapat membuat teks deskripsi terkait tokoh terkenal dan bersejarah yang ada di Provinsi Gorontalo.
Murid diharapkan dapat mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara bersama orang tua, guru, ataupun seseorang yang dianggap paham betul terkait topik yang mereka pilih. Mereka juga diharapkan dapat mencari bahan referensi lainnya melalui berbagai sumber. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan murid dalam melakukan analisis dan validasi atas informasi yang mereka terima. Saya juga mengajarkan murid untuk memanfaatkan artificial intelligence, salah satunya Grammarly, sebagai automatic assessment untuk mengoreksi teks deskriptif sederhana yang sudah mereka susun dalam bahasa Inggris. Menurut buku yang saya baca, seharusnya descriptive text itu menggunakan present tense, yang seharusnya menggunakan to be is, bukan was. Ya kan? Dan menurut wawancara dengan ibu saya, Presiden Habibie itu presiden ketiga, dan menurut ini di sini dia presiden keempat. Teks yang sudah mereka susun untuk kemudian dipresentasikan dalam bentuk video, audio, poster, maupun pop-up book. Murid diberikan kesempatan untuk memilih produk akhir serta menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka sebagai bentuk dari diferensiasi produk. Tahapan selanjutnya yakni Lavender, lakukan validasi, evaluasi, dan refleksi. Pada tahapan Lavender, guru meminta murid untuk dapat memberikan validasi dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan dari rekan-rekannya. Tidak lupa di akhir pembelajaran, saya memberikan asesmen formatif berbentuk kuis untuk mengecek pemahaman murid. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya juga melakukan refleksi untuk mengevaluasi proses pembelajaran dengan mendengarkan refleksi murid untuk memperbaikinya pada pertemuan selanjutnya. Tahapan yang terakhir yakni Mawar, manfaatkan waktu untuk belajar di rumah. Saya berkolaborasi dengan orang tua untuk dapat memantau proses pembelajaran murid di rumah. Melibatkan orang tua dalam pendampingan murid di rumah merupakan salah satu bentuk pelibatan orang tua dalam proses belajar murid. Pembelajaran inovatif melalui Taman Gorontalo terbukti bukan hanya meningkatkan partisipasi murid dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas, tapi juga menyiapkan generasi, menguatkan kompetensi literasi, menghadapi globalisasi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baik, saya Abdul Wahid Jakala. Saya salah satu guru pengajar sejarah di SMA Negeri 1 Dungalio. Jadi saya di sini sangat terinspirasi dari salah satu guru pengajar bahasa Inggris yaitu Mem Lia. Jadi Mem Lia ini dia sebagai pengajar bahasa Inggris tidak hanya sekedar mengajar bahasa Inggris kepada peserta didik, namun juga bisa mengajarkan peserta didik dalam segi literasi, bernalar kritis dan juga berkomunikasi. Sehingga saya sangat terinspirasi dari konsep pembelajaran ini dan juga sudah saya terapkan di mata pelajaran sejarah. Pembelajaran yang terintegrasi dengan budaya Gorontalo membuat murid dapat lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta yang lebih penting lagi, mengajak mereka mengenal lebih dekat, belajar, dan mencintai budaya Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Anggun. Saya senang belajar bahasa Inggris dengan Mem Lia. Selain belajar dengan teknologi, game yang seru, Mem Lia juga mengajari kita tentang budaya Gorontalo. Walaupun saya bukan asli Gorontalo, saya lebih mengenal budaya Gorontalo dan mencintainya. Terima kasih. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat untuk terus berinovasi, merancang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan berdampak guna memperluas transformasi pembelajaran. Karena sejatinya Indonesia tidak akan bercahaya hanya karena satu obor besar di Jakarta, tapi karena lilin-lilin kecil di desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mailo yang dulu paburu, anu panang itu botalai, dia tabua, olehmu tabua. Jamali langsung percaya dito, analisa lo.